Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Desa Nawakote dilanda hujan abu, sementara di Desa Padapasir ketinggian abu vulkanik mencapai 700 meter. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi tercatat dengan tinggi kolom abu 300 hingga 700 meter di atas puncak, sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 7 menit 40 detik. Erupsi terjadi seiring dengan gempa vulkanik yang mengeluarkan suplai magma dari perut gunung. Status Gunung Lewatobi laki-laki kini tercatat di level 3 siaga. Ketinggian abu kolom erupsi itu rata-rata 300 sampai 900 meter di atas permukaan puncak. Juga masih didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam maupun dangkal, sehingga suplai itu masih ada dan ditandai dengan masih seringnya terjadi erupsi. Masyarakat di sekitar kaki gunung maupun wisatawan diimbau selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi, serta memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT Witas Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu Kuta Selatan, Badung, Bali. Pemirsa, kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu Kuta Selatan, Badung, Bali, kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKWSP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan Pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu main layangan lah, karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara gowangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang. Karena nggak ada lapangan luas juga. Ya. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini, anak muda sih jarang naikkan layangan? Jarang anak-anak muda di area Uluwatu sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu Kuta Selatan, Badung, Bali. Helikopter diduga tersangkut tali layang-layang. Helikopter berjenis Bell 505 Jet Ranger X terjatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat sore sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Helikopter dengan nomor penerbangan PKWSP ini rusak pada bagian depan dengan bagian ekor terpisah. 5 orang di dalamnya selamat.
3 diantaranya adalah warga negara asing yang menjadi penumpang dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai pilot dan kopilot. Helikopter milik PT White Sky Aviation ini awalnya terbang rendah di atas rumah warga hingga akhirnya jatuh di sekitar akses jalan baru. Jatuhnya helikopter diduga akibat terlilit tali layang-layang. Helikopter bertipe Bell 505 Jet Ranger X ini diproduksi perusahaan Bell Helicopter asal Kanada. Helikopter ini biasanya digunakan dalam sekolah penerbangan, aktivitas pariwisata, maupun untuk kepentingan korporasi. Per unitnya, helikopter ini dijual dengan harga $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Kokpit pesawat ini bertipe full glass alias didominasi oleh kaca dan memiliki kapasitas 5 orang, 2 kru dan 3 penumpang. Helikopter menggunakan mesin turbomeca Arius 2R dengan kontrol mesin canggih VDEC Dual Channel. Kekuatannya pun mencapai maksimal 504 shaft horsepower. Selain itu, helikopter ini memiliki jangkauan terbang maksimal 360 nautical mile dan menggunakan sistem avionik G1000H dari Garmin. Helikopter ini dimiliki oleh White Sky Aviation untuk disewakan. Tarif sewanya bervariasi mulai dari 6,9 sampai 36 juta rupiah. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa diduga berkendara sepeda motor dalam kecepatan tinggi. Model Yita Daliwasing terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Kuta Badung Bali. Sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawa suami artis Jennifer Copen tersebut tidak terselamatkan. Kecelakaan tunggal yang dialami suami Jennifer Copen, Yita Daliwasing, terjadi di kawasan Jalan Sunset Road, Badung pada Kamis dini hari. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun naas nyawa pria berusia 22 tahun itu tidak terselamatkan. Pasca kecelakaan, personel Satlantas Polresta Denpasar telah memeriksa sejumlah saksi di tempat kejadian perkara, serta memeriksa CCTV di lokasi. Insiden kecelakaan akibat Dali mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Menurut polisi, dugaan awal korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menabrak pembatas jalan. Kami sudah menemukan 2 orang saksi di TKP. Saksi menyebutkan bahwa korban mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan di. Dugaan pengaruh minuman kerasnya? Nah, itu masih kita lakukan penyelidikannya. Kepergian Yita Daliwasing, pria usia 22 tahun, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi Jennifer Copen, sang istri dan putrinya yang masih kecil. Malam tadi jenazah Daliwasing telah dibawa keluarga untuk dikremasi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah warga di desa Hutanopan ludes terbakar. Nah, dalam peristiwa tersebut, pemirsa, penghuni rumah meninggal terbakar. Woi, Dandi kan Dion. Astagfirullah. Wih. Beginilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah permanen di desa Hutanopan, Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara, Sabtu dini hari. Mengetahui kejadian tersebut, warga bergegas memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api terus membesar dan meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Naas, penghuni rumah yang merupakan seorang duda 55 tahun dan tinggal seorang diri, ikut terbakar hingga meninggal dunia. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara kita prediksi bahwa akibat terjadi kebakaran ini karena arus pendek listrik. Langsung membesar hingga akhirnya membakar 1 unit rumah semi permanen ini. Sehingga mengakibatkan kerugian berkisar 180 juta. Untuk korban jiwa dalam kejadian ini ada 1 orang. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah guna dilakukan pemeriksaan dan kemudian dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Beralih ke kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara, pemirsa. Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung hingga malam hari. Ratusan warga hadir di lokasi menyaksikan langsung rekonstruksi. Semua tersangka dihadirkan saat rekonstruksi.
Saat tersangka dihadirkan, warga ramai-ramai menyoraki pelaku. Bahkan saat rekonstruksi adegan pembakaran, warga tak bisa menyembunyikan emosi dan terus menyoraki pelaku. Sepanjang adegan, kedua pelaku terus menunduk, tak berani melihat warga yang ramai menonton. Ya, sementara itu pemirsa, pelaku kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu mengaku kesal lantaran merasa diperas oleh korban yang selalu meminta uang setoran judi dan narkoba. Aksi percobaan pembakaran rumah seorang wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terungkap. Polisi pun berhasil menangkap 2 pelaku dan pelemparan bom molotov. Salah satu pelaku, Firdaus Sitepu, melalui testimoni mengakui melakukan percobaan pembakaran rumah korban berinisial LS lantaran sakit hati kepada korban. Pelaku yang membuka lapak judi tembak ikan di Desa Namori, Pancur Batu, meminta kepada korban yang merupakan wartawan media online untuk tidak memviralkan lapak perjudian miliknya. Korban pun sepakat dan meminta sejumlah uang kepada pelaku. Namun seiring waktu, korban sering mendatangi lapak perjudian milik pelaku dan meminta sejumlah uang serta narkotika kepada pelaku. Pelaku yang kesal pun mengajak pelaku lain, Ferry Haryanto, untuk melancarkan aksi pembakaran rumah dengan maksud memberikan pelajaran kepada korban. Dia minta per minggunya 2 juta. Satu minggu 2 juta ya? 2 juta. Kemudian lain lagi untuk sabunya. Kan begitu dia. Hal itu disepakati sama si Firdaus Sitepu ini. Dan kadang Firdaus Sitepu ini mengantar sabunya juga ke sabu ini dalam arti kata narkoba lah. Narkotika, jenis narkotika. Ke rumah si Leo Sembiring. Jadi berjalan berikutnya lagi di bulan Oktober, akhirnya ada permintaan tambahan dari Leo Sembiring ini. Minta sampai di angka 4 juta di bulan November itu. Pengakuan pelaku pun dibenarkan oleh Polrestabes Medan yang menangani kasus ini. Pelaku pun mengaku menyerang rumah korban dengan bom molotov karena sakit hati aktivitas perjudiannya diberitakan hingga akhirnya digerebek dan ditutup polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sosok ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 yang lalu. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana yang dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi asas praduga, presumption of innocence, kepada setiap
orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu loh. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki berencana akan memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Pasalnya, Ibtu Rudiana juga merupakan ayah korban pembunuhan Eki. Melalui press release yang disampaikan Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum atau Perbaki, Pitra Romadoni Nasution mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga berhak mencari keadilan dan kepastian hukum atas kematian anak lelakinya. Namun belakangan ayah Eki justru dilaporkan oleh keluarga terpidana melalui kuasa hukumnya Pradi ke Barreskrim Mabes Polri dengan dugaan laporan palsu dan penyiksaan. Laporan terpidana kasus Vina rupanya mematahkan semangat Ibtu Rudiana dalam memperjuangkan keadilan untuk anaknya Eki yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat titik terang. Aki akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana dengan pertimbangan satu, bahwasanya beliau Ibtu Rudiana adalah sebagai pelapor dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Bapak Ibtu Rudiana yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan almarhum Vina. Yang kedua, beliau selaku korban saat ini sedang memperjuangkan keadilan dalam memberikan keadilan kepada korban. Selaku pelapor, tentunya Ibtu Rudiana harus diberikan perlindungan hukum. Ketiga, kami Dewan Pimpinan Pusat Perhaki memutuskan dengan keputusan DPP Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, karena Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, dalam hal ini statusnya sebagai terlapor, sehingga kami mempertimbangkan perlu diberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya dan memberikan keadilan kepada korban. Perbaki juga menyebutkan saat ini sudah ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana. Dan kini pihaknya tengah mencari bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hampir 11 jam Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologi oleh LPSK. Usai diperiksa, Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dipenjara hingga 8 tahun. Dengan wajah sumringah, Saka Tatal yang didampingi oleh sang kakak Jaka dan penasihat hukumnya Titin Prialianti keluar dari ruang khusus asesmen oleh tim psikologi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jumat malam. Saka menjalani serangkaian tes dan juga wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan mentalnya, termasuk statusnya sebagai mantan narapidana pembunuhan Vina dan Eki.
Saka mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan nyaman, sehingga dirinya bisa lepas menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya di tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat keyakinan dan kemantapan dirinya menguat menjelang sidang pengajuan kembali kasus yang menjadikannya narapidana sejak tahun 2016 hingga 2024. Gambar apa yang Saka gambar itu dijelaskan ini gambar apa, dan suruh penulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan Banyak soalnya. pusing ya? Pusing. Banyak banget ya. Ada berapa orang tadi? 2 atau berapa sekali? 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa seperti nyaman ya. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak seperti dulu ya. Jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Penasihat hukum Saka, Titin Prialianti, berharap tim hakim dalam sidang nanti bisa bertindak adil dan menempatkan Saka sebagai korban ketidakadilan, sehingga sekaligus bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang. Kami mohon doa, mohon dukungan, mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti tertuang dalam tuntutan, yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan, pemerkosaan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang PK diajukan oleh Saka Tatal untuk membersihkan namanya dari vonis sebagai pembunuh Eki dan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Informasinya akan kami hadirkan sejenak tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, puluhan siswa SMA di Pangandaran, Jawa Barat yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS keracunan massal. Diduga para siswa baru tersebut keracunan makanan dan terpaksa harus mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 54 siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, keracunan makanan Jumat siang. Sebelumnya, sekitar 430 siswa yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mengonsumsi makan siang berupa mie goreng yang disediakan oleh sekolah. Namun 54 orang diantaranya mengalami sakit setelah mengonsumsi makanan tersebut. Siswi Rindi Dwi Andriani mengatakan saat makan mie tersebut sudah berlendir dan mulai terasa sakit Kamis sore. Pada Jumat pagi terasa pusing, mual, dan perut sakit. Siswa-siswi yang sedang dalam perawatan tersebut tersebar di beberapa puskesmas atau klinik yang ada di Kecamatan Mangunjaya dan Kecamatan Padaherang. Jam 10-an teh dikasih makan, terus aku teh makan di pos 1. Tah pas ngamam si mie-nya teh udah leur geuning. Terus kayak besi. Untuk saat ini dan ditambah yang rawat jalan, yang cuma keluhannya pusing, lemas, kita kasih obat, suruh istirahat di rumah. Sampai saat ini masih ada yang berdatangan, Pak? Untuk saat ini tadi ada informasi dari Puskesmas, 1-2 orang datang ke itu dengan keluhan yang sama dan kami langsung tindak lanjuti untuk diberikan tambahan cairan. Sementara itu, Nur Yaman Wakasek SMA N1 Mangunjaya mengatakan siswa-siswi yang sakit saat ini dalam penanganan medis dan pihak sekolah juga belum tahu penyebab dan kejadiannya seperti apa karena saat ini masih dalam penanganan medis.
Kemungkinan siswa-siswi mengalami sakit karena berangkat sekolah tidak sarapan terlebih dahulu dan memiliki penyakit lambung. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah masih bertahan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Para siswa, guru hingga wali murid pun mengeluh dampak suara berisik, debu dan aktivitas kendaraan truk di sekitar sekolah. Beginilah suasana kegiatan aktivitas sekolah di SD Negeri Pasir Serdang 2, Desa Perdang Sedang, Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejak awal sekolah mereka masuk ke area proyek pembangunan tol Serang Panimbang. Hal tersebut terlihat di atas proyek yang sudah tinggal beberapa meter ke gedung sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun terganggu, bahkan para siswa khawatir sekolah rusak akibat getaran alat berat. Mereka berharap agar sekolah segera direlokasi. Suasana berisik dan debu yang berterbangan sangat membuat mereka tidak nyaman saat berada di dalam ruang kelas. Karena kan suka ditek, di situ kayak berisik banget, tekonya itu ganggu. Ini udah berapa lama sih? Dari tahun 2022. Karena getaran dan lain sebagainya, ya tentunya kami merasa terganggu, Pak. Insya Allah ini sekolah akan direlokasi ke tanah Ibu Ade mana, tapi untuk sementara ini belum ada kejelasan dari pihak dinas. Selain SD Negeri Pasir Serdang 2, ada beberapa sekolah lainnya yang terdampak pembangunan proyek tol Serang Panimbang, seperti SD Negeri Cijakan 3 yang kondisi bangunannya alami retak-retak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Dari hasil pendataan sementara, 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan dengan pola pemecatan berbeda-beda, mulai dari formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Ratusan guru honorer yang mengajar di berbagai sekolah di DKI Jakarta dari jenjang SD hingga SMA mengalami pemberhentian sepihak akibat cleansing atau pembersihan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pun langsung menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing tersebut. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli mendatang. LBH Jakarta mencatat terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Meski belum menentukan tindakan hukum yang akan ditempuh, namun LBH Jakarta menilai pola pemecatan dilakukan secara berbeda-beda, mulai dari formulir digital hingga pemberhentian lisan. Hingga Jumat sore sekitar 190 guru honorer telah melapor ke LBH Jakarta. Diprediksi lebih dari 400 guru honorer mengalami pemberhentian secara sepihak. Kami akan mengolah terlebih dahulu datanya. Kami akan petakan apa yang jadi pola, apa yang jadi pelanggaran hukum dan HAM, dan apa yang kemudian menjadi dampak. Dari situ data ini menjadi penting sebagai bahan advokasi ke depan. Karena dari beberapa waktu yang lalu pihak Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan data, dan menjadi penting pula kami untuk menyampaikan data yang tentunya menjadi argumentasi kami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak adil dan cenderung diskriminatif khususnya terhadap guru-guru honorer. Sementara, 2 tuntutan yang diajukan para guru honorer diantaranya memulihkan status dan pekerjaan para guru honorer di sekolah dan mendorong tata kelola aturan yang adil dan setara bagi pegawai non-ASN di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Elsie Casey, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memberikan kesaksian dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto menjawab pertanyaan wartawan bahwa dirinya tidak pernah berbisnis atau berkaitan dengan DJKA.
Hasto juga menyebut dirinya hanya bertindak sebagai konsultan saat dirinya bekerja di BUMN dahulu. Hasto mengklarifikasi dirinya tidak hadir ke KPK karena ada tugas partai. Sementara itu, Hasto menambahkan dirinya akan hadir jika nantinya KPK memanggilnya kembali. Oh, di sini ya? Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pemirsa merespon isu anggaran makan siang gratis dipotong dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi atau separuhnya. Erlangga menegaskan program unggulan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ini sudah dianggarkan. Pada tahun pertama, program yang diubah jadi makan bergizi gratis ini bakal menyedot Rp71 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Erlangga tak menjawab dengan tegas apakah benar alokasi per anak akan dipangkas menjadi Rp7.500 sebagaimana kabar viral di media sosial. Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan, itu sebesar sekitar 71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal 7.000? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Sementara itu meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya dari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Disampaikan Pak Erlangga itu belum pasti. Teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya, uji coba minggu depan ada di Solo ya. Ya, satu lagi selebriti jadi petinggi BUMN pemirsa, aktor Fauzi Badila ini diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Fauzi Badila menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Penetapan disampaikan dalam RUPS hari Kamis 18 Juli. Fauzi Badila ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia bersama Muhammad Budi Jatmiko.
Fauzi Baadila selama ini dikenal sebagai aktor film. Fauzi juga ditunjuk Partai Gerindra menjadi koordinator relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pemirsa, adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguan yang disebut the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget, jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum, kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info, yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue screen of death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.